ceritanya. Dan Bapak Ibu tolong nanti memberi tanda di kitabnya masing-masing berkaitan dengan ini. Karena apa? Ada cerita tentang 10 tulah yang kita perlu amati. Baik, siap-siap buka Alkitab ya. Di bab 1, Bapak Ibu ketemu dengan suasana penindasan, perbudakan yang dialami oleh orang Israel di Mesir. Mereka harus bekerja berat, ya, dan ini dilakukan supaya sebenarnya orang Mesir menyuruh mereka kerja keras, sebenarnya untuk menahan laju pertumbuhan jumlah mereka. Tetapi usaha untuk menekan laju pertumbuhan orang Israel gagal. Lalu ada pembunuhan bayi-bayi. Nah, kemudian di bab 2, Bapak Ibu ketemu di situ dengan kelahiran Musa. Dalam situasi penindasan, perbudakan, Musa lahir. Bapak Ibu, cerita tentang Musa silahkan amati bab 2, bab 3, bab 4, kemudian masih bab 5, bab 6. Ini cerita tentang Musa. Mulainya dengan kelahiran Musa. Jadi Musa lahir, kemudian bisa selamat, dan kemudian dia menjadi cucu angkat Fir'aun. Itu dari bab 1 ayat 1, bab 2 ayat 1 sampai dengan 10. Lalu, walaupun sudah dididik di istana Mesir, Musa tetap mempunyai jiwa orang Ibrani, sehingga ketika ada orang Ibrani yang dianiaya, Musa membelanya, sehingga ya membunuh seorang Mesir. Akibatnya dia harus lari, dan dalam pelariannya dia sampai ke Midian. Di Midian dia punya istri, punya anak, lalu di tempat itu juga dia bertemu dengan Tuhan. Bab 2 ayat 23 seterusnya. Nah, ketika bertemu dengan Tuhan, kita melihat cerita tentang Tuhan yang mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, itu cerita panggilannya panjang lebar disampaikan sampai bab 4 ayat 17. Kemudian tidak segera setelah mendapat panggilan Tuhan Musa lalu melakukan pekerjaannya. Enggak. Tapi kemudian lihat setelah sekian lama, 4:18, Musa kembali ke Mesir, bab 5. Musa menghadap Fir'aun. Tugasnya kan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa memulai tugasnya sebenarnya minta izin supaya boleh membawa orang Israel pergi keluar dari Mesir untuk beribadah. Nah, mulai persoalan bagi Musa. Di satu sisi dia mau membawa orang Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Firaun, tetapi yang kemudian terjadi permintaan ditolak dan orang Israel makin ditindas. Musa dalam posisi sulit. Dia dipersalahkan baik oleh Fir'aun maupun oleh orang Israel. Nah, kemudian ada cerita lebih lanjut tentang pengutusan Musa. Itu lebih nyaman di situ, lebih tenang ceritanya. Nah, kemudian bab 6 ayat 27 sekarang. Disampaikan kembali bagaimana Musa menghadap Fir'aun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi permintaan tetap ditolak oleh Fir'aun. Nah, mulailah Bapak Ibu cerita tentang tulah-tulah. Nah, sekarang bab 7 ayat 14. Ini tulah yang pertama, air menjadi darah. Kita urutkan saja. Lalu yang kedua, kata. Yang ketiga, nyamuk. Keempat, lalat pikat. Yang kelima, sampar. Penyakit menular pada ternak.
Yang berikutnya barah. Ini yang keenam. Yang ketujuh hujan es. Setelah hujan es, kedelapan belalang. Kemudian yang kesembilan gelap gulita. Ya, begitu tulah ke-9 selesai, lalu ceritanya seperti agak melambat gitu ya. Bab 11 sekarang. Tulah yang ke-10 diberitahukan. Ada pemberitahuan akan datangnya tulah yang ke-10. Nah, menyambut datangnya tulah yang ke-10, ada persiapan lagi. Perayaan Paskah. Bapak Ibu, di bab 12 ini ada ketetapan yang panjang mengenai Paskah. Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan soal ini karena apa? Bapak Ibu perlu mengerti ini supaya mengerti Paskah di Perjanjian Baru, bahkan supaya bisa mengerti makna kematian Yesus di kayu salib. Jadi ada ketetapan panjang lebar tentang Paskah. Kemudian bab 12 ayat 29, ini baru tulah yang ke-10 dijatuhkan. Yang ke-10 ini tulahnya anak sulung mati semua, dari anak sulung Firaun sampai anak sulung binatang, lalu orang Israel keluar dari Mesir. Sekarang amati ke bab 12 ayat 43. Ada ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Ya. Terus bab 13. Ada ketetapan tentang anak sulung, terus ada hari raya roti tidak beragi. Ini masih nyambung dengan perayaan Paskah. Karena hari raya Paskah itu diikuti dengan hari raya roti tidak beragi. Nanti kalau Bapak Ibu mengamati apa yang ada di dalam Injil, Paskah, ini kalau orang tidak waspada ya, ini Paskah ini sebenarnya diikuti dengan hari raya roti tidak beragi. Paskahnya berlangsung hanya 1 hari, dan hari raya Paskah itu adalah hari pertama dari 7 hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beraginya 7 hari. Nah, hari pertamanya itulah Paskah. Ini agak berbeda dengan perayaan yang lain. Lalu ke bab 14. Di bab 14 kita ketemu dengan peristiwa, ini termasuk satu peristiwa di Perjanjian Lama yang paling terkenal ini ya. Penyeberangan atau peristiwa Firaun yang mengejar orang Israel yang sudah meninggalkan Mesir. Kemudian ada peristiwa di Laut Teberau. Nah, kemudian di bab 15 kita ketemu dengan nyanyian pujian atas pembebasan yang terjadi di Laut Teberau ini. Nah, Bapak Ibu, begini ceritanya. Jadi kalau mau mengingat jalan ceritanya, begini saja. Di bab 1, Bapak Ibu ketemu dengan penindasannya. Di bab 2, Bapak Ibu ketemu dengan cerita mengenai tokoh yang terlibat di dalam pembebasan itu. Ceritanya agak panjang. Bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Itu panggilannya. Lalu Musa mulai bekerja. Itu lihat tadi diceritakannya agak panjang itu ya, ada bab 5, bab 6. Jadi prinsipnya ada penindasan, ada pemilihan Musa, lalu ada tulah-tulah. Fungsi tulah itu apa dalam cerita? Fungsi tulah itu untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan di Mesir, sehingga nampak bagi orang Israel dan bagi orang Mesir, Allah orang Israel itu berkuasa. Nah, kemudian di bab 12 kita ketemu dengan di bab 12 gitu aja mengingatnya ya. Itu kita ketemu dengan peristiwa pembebasan dari Mesir. Orang Israel ditindas, kemudian Musa dipilih,
ya. Kemudian ada Tuhan yang menunjukkan kekuasaannya, lalu orang Israel bebas dari Mesir. Nah, jalan ceritanya begitu supaya gampang mengingatnya. Kita kembali ke bab 1. Kita kembali ke bab 1. Sekarang silahkan ke ayat 7. Ya. Jumlah keluarga Yakub yang pindah ke Mesir 70. Ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Jadi jumlah keturunan Yakub di Mesir berkembang dengan pesat sekali. Ya, jumlah mereka banyak sekali di Mesir. Nah kemudian ayat 8. Bangkitlah seorang raja baru memerintah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi Fir'aun yang baru ini tidak kenal dengan Yusuf, tidak tahu jasa Yusuf untuk Mesir di masa lalu. Lalu yang tampak olehnya itu hanyalah ada orang asing tinggal di negeri mereka dan jumlah mereka banyak. Ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Orang Mesir melihat orang Israel sebagai ancaman. Bahaya. Kalau ada bangsa asing, prajurit dari negeri asing menyerbu Mesir, situasi akan sangat mengkhawatirkan. Orang Israel bisa bergabung dengan tentara asing lalu ikut menghancurkan Mesir. Nah, apa yang harus dilakukan? Orang Israel harus dilemahkan. Perhatikan, marilah kita bertindak dengan bijaksana. Ayat 11, kebijaksanaannya ditampak di sini. Sebab itu, pengawas-pengawas rohani ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu waktu itu ke Mesir ya. Saya cuma mau bertanya untuk yang pernah ke Mesir, diajak ke tempat ke piramid kan, atau ya minimal piramid lah, patung Sphinx juga boleh diingat. Yang saya minta tolong diingat itu di sekitar piramid itu ada apa? Piramid itu didirikan di atas gunung batu, di tengah bukit-bukit berbatu, atau di tengah gurun ya? Batunya dari mana? Bapak Ibu kenal nggak sama kontraktor yang bikin piramid dulu? Waktu ke sana diajak kenalan sama kontraktornya apa enggak? Enggak. Saya cuma mau nanya. Enggak tahu kontraktornya. Untuk mendirikan bangunan setinggi itu batunya ngambil dari mana? Saya tidak akan bicara tentang teknologi mereka di zaman dulu, saya cuma mau bertanya, berapa orang yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu? Berapa banyak budak yang diperlukan untuk mendirikan satu piramid, begitu saja ya. Belum lagi kalau bicara tentang mendirikan kota-kota, kotanya batu semua. Jadi silahkan membayangkan beratnya pekerjaan itu dan resiko kematiannya. Perhatikan resiko kematiannya kalau harus bekerja sekeras itu. Nah, kemudian pekerjaan berat ini, kerja paksa, mendirikan
kota-kota perbekalan. Ini kerja berat, kerja paksa, dan resiko kematian untuk orang yang kerja paksa sangat tinggi. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Kalau kerja paksanya seperti itu, banyak orang Israel yang akan mati. Ingat tujuannya, jangan sampai jumlah orang Israel terus berkembang. Jumlahnya harus dikurangi terus. Ayat 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Makin khawatir maksudnya. Ini sudah dipaksa bekerja keras begini, bukannya berkurang jumlahnya, malah nambah. Makin mengkhawatirkan. Lalu langkah kedua diambil, ayat 2, ayat 13. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Rupanya, sekalipun kerjanya ditambah, jumlah orang Israel tetap tidak berkurang. Kerja paksa tidak mengurangi jumlah mereka rupanya. Lihat yang kemudian dilakukan. Langkah yang ketiga, ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Itu namanya ada Sifra dan Puwa. Tugasnya apa? Ayat 16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ini supaya jumlah laki-laki tidak bertambah. Bayi laki-laki dibunuh. Tapi ini bidannya bidan sungguhan. Maksudnya, kalau bidan sungguhan itu kan tugasnya menolong ibu yang melahirkan. Dia akan sangat berhati-hati karena tujuannya adalah bayi harus selamat, ibu harus selamat. Jadi ketika bidan ini disuruh membunuh, ya nggak bisa, dia nggak akan mau melakukannya. Dia tidak melakukan perintah Fir'aun. Ketika ditanya oleh Fir'aun, bidan ini jawab di ayat 19. Perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ini penjelasan untuk menutup bahwa mereka sebenarnya tidak mau membunuh bayi. Nah, kemudian langkah berikutnya dilakukan setelah, lihat ayat 20 ya. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Udah selesai. Kemudian ayat 22. Ini langkah berikutnya. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Perintah sekarang diberikan kepada seluruh rakyat. Melihat anak laki-laki di antara orang-orang Ibrani, orang anak itu harus diambil, terus diapain? Dilemparkan ke sungai Nil. Nah, kemudian dalam situasi seperti inilah Bapak Ibu, Musa lahir. Bab 2 sekarang. Ini tentang cerita kelahirannya. Saya tidak akan mendiskusikannya, tetapi begini saja, lihat ke ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anak. Nah, kemudian dari situ kita tahu Musa dididik di istana Mesir menjadi cucu Fir'aun ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelah Musa dewasa saja. Ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya, seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu.
Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya lah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Tolong amati, Musa memang orang Ibrani, tetapi lama dididik di dalam negeri, di dalam istana Firaun. Dan pendidikan kehidupan lama di dalam istana tidak mengubah apa menyebutnya ya, jiwanya yang adalah orang Ibrani. Jadi ketika melihat saudaranya seorang Ibrani dibunuh, dia balas. Caranya orang yang sudah lihat, orang yang sudah memukul, ini belum sampai dibunuh ya. Orang yang memukul, orang Mesir yang memukul orang Ibrani, dibunuh, mayatnya disembunyikan. Lalu lihat, Musa dalam situasi nggak nyaman. Keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Ini situasi yang nggak nyaman. Ada sesama orang Ibrani berantem. Ketika yang bersalah ditegur, emangnya siapa kamu? Siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa yang kaget. Ketahuan. Kemarin waktu dia membunuh orang Mesir itu, dia udah nengok kanan kiri loh ya. Dan dia tidak melihat seorang pun, ternyata ada yang melihat. Begitu Musa sadar kalau ada yang tahu, kalau dia sudah membunuh orang Mesir, dia sadar kalau dia sedang berada dalam bahaya. Kalau sampai berita ini terdengar oleh Firaun, masalah, nyawanya terancam. Musa menjadi takut sebab pikirnya perkara itu telah ketahuan. Dan beneran ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Nyawa Musa terancam, tolong amati terancamnya karena apa? Pertama, satu, karena membela bangsanya. Yang kedua, karena mau memperhatikan ini yang melerai pertengkaran tadi ya. Nah, kemudian Musa harus melarikan diri. Masih ayat 15. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Tunggu dulu, Bapak Ibu tahu tanah Midian atau belum? Kalau belum, tolong melihat ke peta dunia zaman purba, dunia perjanjian lama, dunia para bapak bangsa. Jadi ini kan soal sederhana saja, tetapi supaya kita punya gambaran. Di bagian belakang Alkitab, cari peta dunia zaman purba, atau dunia perjanjian lama, atau dunia para bapak bangsa. Yang pertama-tama tolong dicari Mesir dulu. Kemudian, sudah gampang kan kalau cuma nyari Mesir. Di Mesir tolong cari Goshen. Di atas. Goshen ya, bukan Gosen. Urusannya lain nanti. Kemudian dari Goshen silahkan ke arah timur. Sinai. Ada Sinai kan? Ya. Kemudian ke timur lagi cari Midian. Ya. Ya, Musa larinya ke situ. Sudah, cuma nyari Midian. Midian. Nah, sampai di Midian, itu kita lihat Musa duduk di tepi sebuah sumur. Ya, kembali ke kitab Keluaran.
kita diajak untuk kenalan sebentar dengan satu keluarga imam di Midian. Ayat 16. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Tentang gembala perempuan. Ini ya dulu biasa saja gembala perempuan. Kehidupan Timur Tengah di zaman kuno nggak akan jauh dari ternak kambing domba. Kalau dalam keluarga itu ada anak laki-laki yang jadi gembala, perempuan bantu. Tapi ini masalahnya, imam di Midian ini nggak punya anak laki. Anaknya 7 perempuan semua. Nah, mereka jadi gembala semua jadinya. Nah, kemudian ketika mereka sedang menimba air untuk memberi minum kambing domba mereka diganggu. Lalu lihat, Musa tadi kan ada di dekat sumur. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ya. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Ingat, gembala perempuan kalah terus sama gembala laki-laki. Jadi kalau ngasih minum kambing domba, nunggu yang laki-laki pada selesai baru yang perempuan. Makanya pulangnya lambat. Tapi kali ini mereka pulang cepat. Bapaknya yang bingung kemudian nanya, kenapa kamu kok pulangnya cepat? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Nah, ini bapaknya senang kan? Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah dia? Mengapa kamu tinggalkan dia? Panggillah dia, makan. Musa dipanggil, enggak cuma dikasih makan. Kasih anak. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuel lah, Bapak Ibu, ini soal membaca. Diberikan oleh Rehuel. Jadi lihat ayat 18 tadi, nama ayah dari gembala-gembala perempuan itu akan Rehuel kan ya? Jadi ayat 21, maka diberikanlah oleh Rehuel, gitu maksudnya. Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamanya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Seorang pendatang itu ya. Dalam bahasa Ibrani Ger. Dia diberi nama Gersom untuk mengenangkan, mengingat Musa datang sebagai orang asing. Nah, sekarang Musa sudah menjadi keluarga imam di Midian, punya istri namanya Zipora, punya anak namanya Ger. Perhatikan mertuanya namanya Rehuel. Ya, kemudian lihat bab 3 ayat 1 dulu. Yitro. Adapun Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Mertua Musa 1, namanya 2. Namanya Rehuel, aka Yitro. Ya. Nah, kemudian kita lihat, kita kembali ke suasana orang orang Israel di Mesir. 20 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Udah lama jadinya ya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ya. Bapak Ibu, teriakan mereka minta tolong ditujukan kepada siapa? Kalau Bapak Ibu jawab nama, salah berarti. Karena apa?
Orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Ditulis enggak kepada siapa? Enggak. Itu seperti kalau Bapak Ibu mendengar suara tolong, tolong gitu. Itu minta tolong kepada siapa? Kepada siapapun yang mendengar. Orang Israel berseru-seru karena tidak tahan menanggung penderitaan karena perbudakan. Nah, yang kita lihat, teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kencang teriaknya. Ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu yang mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nggak perlu Bapak Ibu mempertanyakan sebelumnya apakah Allah lupa? Kok baru sekarang ingat? Perhatiannya bukan itu. Tapi lihat, Tuhan dulu janji apa kepada Abraham? Tuhan akan membuat keturunan Israel, keturunannya sebanyak bintang di langit. Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Satu, yang diingat dua aja. Yang kedua, Tuhan akan memberikan Kanaan kepada mereka. Kepada Abraham, kepada keturunan Abraham. Kalau orang Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub ini masih tetap tinggal di Mesir, janji Tuhan untuk memberikan tanah tidak akan bisa dipenuhi. Maka Allah akan mengerjakan sesuatu. Ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya, cerita selanjutnya tentang panggilan Musa, ini harus dilihat dalam rangka ini tadi ya. Tuhan mau memenuhi janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya untuk memberikan tanah. Nah, kemudian kita ikuti Musa sekarang. Musa mengembalakan kambing domba. Lalu sampai di Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Namanya Horeb dulu. Baru disebut Gunung Allah. Kenapa kok disebut Gunung Allah? Karena di kemudian hari Allah menampakkan diri di gunung itu. Kemudian lihat ke ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Terus ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Katanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berkata, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tolong amati beberapa hal di dalam bagian ini dulu Bapak Ibu. Di ayat 2, malaikat Tuhan menampakkan diri kan? Jadi malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api. Tapi lihat ayat 4. Ketika dilihat Tuhan, ini Tuhan. Terus perhatikan, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Jadi ini yang Bapak Ibu, cerita ini disampaikan jauh sesudah peristiwanya terjadi ya. Cerita disampaikan jauh sesudah peristiwanya terjadi. Kemudian keterangannya begini, ada malaikat Tuhan dan ada Tuhan. Kita biasa memahami malaikat Tuhan gitu ya. Tapi yang kita perlu perhatikan, kita ketemu pemahaman lain, pemahaman awal tentang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menunjuk kepada Allah, kepada Tuhan yang hadir di dunia di antara manusia.
itu malaikat Tuhan. Tuhan yang hadir di tengah manusia, itu kalau di perjanjian lama, dipanggil atau disebut dengan istilah malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan di sini itu sama dengan Tuhan sendiri yang hadir di tengah dunia manusia. Nah, kemudian yang berikutnya yang kita perlu perhatikan, Tuhan ketika hadir itu tampak dalam nyala api. Yang tampak oleh Musa, semak duri menyala tapi tidak terbakar. Nyala api. Kehadiran Tuhan di dunia ini juga seringkali digambarkan dengan nyala api. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, ingat ada nyala api, suluh berapi yang lewat di tengah potongan daging. Nanti ketika Tuhan menampakkan diri di Mesir, yang kelihatan oleh orang Israel di Gunung Sinai, yang tampak oleh orang Israel itu adalah kemuliaan Tuhan seperti api yang menghanguskan. Ketika berikutnya lagi, Tuhan menuntun orang Israel di perjalanan di gurun, yang tampak adalah tiang berapi. Nanti dari sini Bapak Ibu akan bisa tahu kenapa di kisah bab 2 tentang Pentakosta, Roh Kudus datang dalam nyala api. Nah, Bapak Ibu akan memahami kehadiran Roh Kudus yang tampak dalam tanda api itu kalau memperhatikan ya penampakan kehadiran Tuhan di perjanjian lama. Ya. Berikutnya, tempat itu tiba-tiba menjadi kudus. Tanggalkanlah kasutmu. Tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Yang membuat tanah ini kudus itu adalah kehadiran Tuhan. Bukan manusia yang menguduskan tanah, bukan manusia yang menguduskan tempat. Tapi kehadiran Allah membuat tempat itu menjadi kudus. Tanah Israel itu sampai sekarang tetap saja disebut tanah suci, Holy Land. Jangan tanya dosa yang pernah dibuat manusia di sana. Jangan tanya berapa nyawa manusia yang hilang karena peperangan dari zaman kuno sampai sekarang. Tetap saja disebut tanah kudus, tanah suci. Kenapa? Yang membuat tanahnya suci bukan manusia, tetapi Allah hadir di situ. Nah, kemudian lihat ke ayat 6. Nih, Tuhan memperkenalkan diri. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ingat, Allah pertama kali menyatakan diri kepada Abraham, kemudian menyatakan diri kepada Ishak, dan kemudian menyatakan diri kepada Yakub. Begitu menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Allah, lihat yang dilakukan Musa. Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Allah itu mulia, berkilau, bersinar seperti api, dan orang tidak akan bisa bertahan ketika memandang Allah. Musa takut kalau ketemu dengan Allah dia akan mati. Dan kemudian perhatikan niatnya, niat Allah. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku telah mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ingat tadi yang di bab 2 ayat 23 dan 24. Ya. Orang Israel mengeluh karena perbudakan, lalu Allah mengingat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub.
Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan. Kalau keturunan Yakub masih tinggal di Mesir, maka ya enggak, janji itu tidak bisa dipenuhi. Maka untuk memenuhi janji itu, lihat ayat 8. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini yang pernah ke Israel nggak nyaman dengan istilah susu dan madu, seolah-olah tempatnya subur. Yang berangkat dari Indonesia, dari Pulau Jawa, melihat tanah Israel. Apalagi masuknya dari Mesir, lalu kan kecewa. Kayak gini kok subur. Subur apanya? Kalau masuknya yang dari utara masih lumayan ya, masih ada hijaunya. Ya memang benar Bapak Ibu, membayangkannya jangan dari Indonesia ke sana. Membayangkannya harus dari Mesir. Bayangkan dulu Bapak Ibu, berapa lama ya? 2 tahun aja dah, tinggal di gurun gitu ya. Habis itu baru masuk ke Israel. Wah iya, subur dibandingkan dengan gurun. Jangan dibandingkan dengan di sini. Nah kemudian gambaran kesuburannya berlimpah susu dan madu. Susu dihasilkan oleh sapi. Sapi bisa menghasilkan susu yang banyak kalau badannya sehat, badannya subur. Sapi bisa tumbuh baik, subur kalau dapat rumput yang baik. Rumput itu bisa baik, gemuk kalau ya tanahnya subur. Jadi ya bolehlah membayangkan bukan lautan, hanya kolam susu. Tongkat dan batu jadi tanaman. Nah, itu kan gambaran suburnya. Nah, ini gambaran kesuburannya digambarkan dengan kelimpahan susu dan kelimpahan madu. Madu dihasilkan oleh Lebah. Loh, emangnya lebah pipis madu? Enggak lah. Lebah itu tugasnya mengumpulkan kan ya. Yang menghasilkan itu tanaman, bunga-bungaan. Bunga tumbuh baik kalau tanahnya subur. Sudah begitu saja. Kelimpahan susu, kelimpahan madu menggambarkan suburnya tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan sudah menyatakan bahwa dia akan memenuhi janjinya. Nah sekarang ayat 10. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Musa diutus, Musa dipilih untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Tapi tunggu dulu. Kalau Bapak Ibu membaca ceritanya lengkap, ini lebih seru. Tapi mungkin saya tidak akan menyampaikannya secara lengkap ya. Lihat jawaban Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Loh, siapa aku? Sampai aku harus menghadap Firaun, terus membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini sebenarnya ungkapan keberatan kan ya. Maka Tuhan menanggapinya apa? Lihat ke ayat 12. Bukankah aku akan menyertai engkau? Kamu nggak usah khawatir kalau harus menghadap Firaun, kalau harus bertemu dengan orang Israel. Kenapa? Aku menyertai engkau. Aku juga akan menunjukkan kepadamu tanda bahwa aku akan menyertai engkau. Lihat, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Gunung ini gunung apa? Mundur ke ayat 1. Gunung Horeb atau Sinai. Nanti Bapak Ibu akan dengan gampang mengerti kenapa ketika orang Israel keluar dari Mesir, kok
arahnya ke Sinai. Karena di awal Tuhan sudah mengatakan hal ini. Nah, kemudian berikutnya Musa masih menyampaikan macam-macam keberatan. Kalau di ayat selanjutnya, lihat. Tetapi, ini Musa bilang kepada Tuhan, apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Keberatan pertama sudah dijawab. Ini Musa menyampaikan keberatan yang kedua. Datang ke orang Israel, terus bilang, Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu. Terus mereka nanya, namanya siapa? Musa udah mikir begitu. Karena dewa-dewa Mesir kan punya banyak, ada banyak, dan mereka semua punya nama. Lalu ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Puitis sekali. Terus membuat puisi judulnya Aku, gitu ya. Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani bunyinya ehye asher ehye. Tapi cukup Bapak Ibu mengingat begini saja. Jadi aku adalah aku itu bisa diterjemahkan aku adalah aku ada. Atau aku adalah yang ada. Dari situ sebenarnya dari sini kemudian muncul nama Yahweh gitu loh. YHWH. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel ini, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi yang Bapak Ibu perlu ingat, arti nama aku adalah yang ada. Aku adalah aku ada. Ini penting karena apa? Nanti kalau Bapak Ibu mengamati tulah-tulah menjadi sangat penting karena apa? Ketika Tuhan mengirim tulah untuk orang Mesir, dewa-dewi Mesir pada ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Itu sama dengan mengatakan apa? Yahweh Allah Israel itu ada, sedangkan dewa-dewi Mesir itu tidak ada. Nah, jadi Musa diutus oleh Tuhan. Begini saja, tolong lompat lagi ke bab 4 ayat 10. Ini salah satu keberatan lain yang diajukan Musa. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa nggak pinter ngomong, padahal harus ketemu sama Fir'aun, ketemu orang Israel. Dan kemudian Tuhan mengatakan, lihat ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat 13, Bapak Ibu ketemu yang aneh. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kayak pemilihan ketua lingkungan ya. Jangan saya, yang lain saja. Gitu. Musa menyampaikan keberatan-keberatan, ketika keberatan ditanggapi, Musa akhirnya mengatakan, udah kirim orang lain saja. Pokoknya jangan saya. Ayat 14, maka ini yang tolong diperhatikan, ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Hati-hati kalau udah mengatakan jangan saya. Pokoknya orang lain. Walaupun Tuhan marah kepada Musa, Tuhan masih memberi jalan. Bukankah di situ Harun orang Lewi kakakmu? Bukankah di situ Harun orang Lewi kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Harun akan menolong Musa untuk bicara. Ayat 17.
Dan bawalah ini tongkat, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda mukjizat. Nah, kemudian, tunggu dulu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau enggak? Enggak ada ya, gampang aja. Yang agak detail, yang agak berat, tunggu dulu kalau ini. Jadi misalnya di bab 14, bab 4, Bapak ketemu perikop yang sulit, yang kayak gitu tinggalin dulu saja, enggak apa-apa. Ada bagian yang sulit, tapi kalau kita nanti meluangkan banyak waktu untuk ngurus yang sulit itu, yang lain malah enggak ngerti apa-apa. Nah, jadi yang sulit saya hindari dulu. Kita lihat jalan cerita yang sederhana, tapi menyeluruh gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Yang mertua tadi udah belum ya jelasin? Jitro. Rehwel dan Jitro. Iya. Sudah kayaknya. Kenapa? Orangnya sama kan, Pak? Iya, tadi kan sudah disebut. Sudah jelasin. Nama Rehwel dan Jitro di Keluaran bab 3 ayat 1 tadi kan? Ya. Oh, nama Ya, nama beda. Ya, jadi namanya Rehwel aka Jitro. Oh, ada bin ujungnya. Ada AK ya. Bukan bin, alias. Alias. Kalau bin itu kan nyebut bapaknya. Oh, Ya, tentang hari raya tunggu dulu. Ya, tentang hari raya nanti kita akan lihat di belakang. Tentang tulah-tulah juga saya tidak akan banyak mendiskusikannya, Bapak Ibu bisa membacanya saja. Ya. Nah, kalau nggak ada, Bapak Ibu sambil lihat-lihat, tolong ke bab 6 ayat 19. Mau sok ngerti nama mertuanya, nggak ngerti nama ayahnya. Jadi lihat ke ayat 6 ayat 19 ya. Amran mengambil Yochebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa. Ya. Jadi ayah Musa bernama Amran atau Imron. Ibunya bernama Yochebed. Ya. Nah, kemudian ini untuk tahu saja. Tapi bukan hanya tahu, tapi tahu sumbernya, nyarinya di mana. Bukan hanya mengingat namanya Amran dan Yochebed, tapi harus menunjukkan adanya di kitab Keluaran, adanya di bab 6 gitu. Ayatnya cari sendiri gitu. Kalau Bapak Ibu tandai kan udah gampang mencarinya. Nah, kemudian sekarang silahkan ke bab 7. Silahkan ke bab 7. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Allah bicara kepada nabi, nabi bicara kepada umat. Urutannya begitu kan? Musa berbicara kepada Harun, Harun bicara kepada Musa. Kedudukannya jadinya Musa seperti Allah, Harun jadi nabi, umat atau manusia, nah itu diwakili Firaun. Maksudnya cuma begitu saja. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun, abangmu, harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi
Aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun mendengarkan kamu, maka bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan akan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Terus, dan orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, Tuhan huruf besar semua. Akulah Yahweh. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Dan ini yang akan dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tolong amati, ada yang tidak biasa untuk kita sekarang. Lihat, Tuhan menyuruh Musa bersama dengan Harun minta supaya orang Israel pergi keluar dari Mesir. Tetapi Fir'aun akan menolak. Dan lihat kata-kata di ayat 3. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Dan aku akan memperbanyak tanda dan mukjizat. Kalau Firaun berkeras hati, wah itu kan karena Tuhan yang mengeraskan. Kalau Tuhan yang mengeraskan, Firaun salah apa enggak? Salah. Nah, kalau pakai logika yang sederhana, ya enggak salah. Tuhan yang membuat kok. Tetapi, tunggu dulu. Kalau Bapak Ibu mengamati seluruh perjanjian lama, Bapak Ibu akan ketemu Tuhan itu aktor, sutradara gitu ya. Aktor, sutradara yang mengendalikan semua. Mau orang Israel mengalami celaka, sejahtera, Tuhan yang membuat. Ada orang yang mengalami kesejahteraan, ada orang yang mengalami penderitaan, Tuhan yang mengerjakan. Dulu pemahamannya begitu. Dan lebih lanjut, lihat, ku buat di tanah Mesir. Terus, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, aku akan mendatangkan tanganku, terus, dan ayat 5, orang Mesir itu akan mengetahui, akulah Tuhan, akulah Yahweh. Ingat, aku ada. Ingat, aku adalah yang ada tadi. Asih. Silahkan mengingat juga begini Bapak Ibu, sekarang kita ngomongnya ketuhanan yang Maha Esa, tapi di perjanjian lama Bapak Ibu belum ketemu ketuhanan yang Maha Esa. Yang ada adalah setiap bangsa punya dewa-dewi sendiri-sendiri. Orang Mesir punya banyak dewa, punya banyak dewi, banyak, macam-macam. Lalu kehebatan, kebesaran dewa-dewi itu akan tampak pada kuil-kuilnya, tampak pada banyaknya orang yang memuja. Maka tadi Musa juga bingung, nanti kalau ada yang nanya, namanya siapa? Itu menggelisahkan Musa, karena apa? Orang dewa-dewi Mesir punya banyak nama. Kemudian, masih urusan dengan ini. Yahweh, itu Allah siapa? Allah orang Ibrani. Orang Ibrani itu siapa? Sekelompok budak di Mesir. Dibandingkan dengan dewa-dewi Mesir, menurut ukuran orang Mesir ya, Yahweh Allah Israel bukan siapa-siapa. Tapi lihat, ketika Yahweh mendatangkan mukjizat tulah-tulah untuk orang Mesir. Yang kelihatan adalah kekuasaan Yahweh sangat jelas tampak di Mesir. Nah, kemudian sekarang ini tentang tulah-tulah sekali lagi saya tidak akan mendiskusikannya. Tolong sekarang ke bab 10.
ke bab 10, ke tulah yang ke-8 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat di antara mereka, dan supaya mereka dapat menceritakan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui akulah Tuhan, akulah Yahweh. Aku berkuasa bukan hanya di antara umatku, bahkan di Mesir, di tengah-tengah dewa-dewi yang besar menurut ukuran orang Mesir, aku pun menunjukkan kekuasaan. Ada yang lebih berat lagi, silahkan ke bab 12, ayat 12. 12 ayat 12. Ini bicara tentang tulah yang ke-10 sebenarnya ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Yahweh. Jadi ketika Tuhan mendatangkan tulah-tulah untuk orang Mesir, dewa-dewi Mesir pada ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain, diam aja, nonton. Nah, pada akhirnya malah dewa-dewi Mesir akan dihukum. Yahweh adalah yang ada. Yahweh adalah yang berkuasa. Dewa-dewi Mesir nggak ada, nggak punya kuasa di hadapan Allah Israel. Nah, kemudian, jadi Bapak Ibu kalau membaca setulah-tulah, pada ujungnya kita perlu memperhatikan ini. Allah Israel berkuasa. Jadi, setiap bangsa punya dewa-dewi sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu bercerita kepada anak-anak ini yang agak repot. Katanya Allah itu maha kasih, kok menghukum Mesir. Nanti peristiwa di Laut Teberau, lu kok malah membunuh orang-orang Mesir. Nah, untung saya nggak ngomong sama anak-anak, saya ngomong sama Bapak Ibu, jadi lebih gampang buat saya. Tiap bangsa punya dewa, punya ilah sendiri, Yahweh, Allah Israel. Dia hanya memperhatikan orang Israel. Ketika orang Israel diganggu, maka Yahweh akan maju, bertindak. Yang ada adalah bukan orang Israel berperang untuk Tuhan. Tetapi Tuhan yang akan berperang untuk orang Israel. Bukan orang Israel yang membela Yahweh, Yahweh yang membela Israel. Nah, sekarang dalam cerita-cerita ini semua tadi Bapak Ibu akan menemukan hal yang seperti itu. Memahaminya begini saja. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan membayangkan anak-anak masih kecil. Anak bapak, anak ibu diganggu orang lain. Entah dipalak, entah dibuat nangis. Begitu anak ibu pulang karena dibuat nangis oleh orang lain, masih kecil loh ini loh ya, belum bisa membela diri ya. Bapak Ibu akan buat apa? Diam aja. Malah dia, atau begitu soleh dan solehannya Bapak Ibu, sehingga anak itu langsung disuruh diam, lalu diajak berdoa. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Begitu. Ajalah, Ambil parang, cari orangnya yang ngomong tadi yang ganggu anak saya yang mana gitu. Dulu, Pak. Itu bukan karena Bapak Ibu kejam, enggak. Tapi urusannya adalah
anak saya disakiti, ketika anak saya disakiti, saya ikut merasa sakit, saya tidak rela anak saya disakiti. Ya kan begitu kan? Nah, silahkan membayangkan Yahweh itu adalah ayah Israel. Israel adalah anak Yahweh. Ketika Israel diganggu oleh Mesir, diganggu oleh bangsa lain, maka Yahweh tidak terima. Yahweh akan bertindak. Bukan karena soal Yahweh kejam, enggak. Tapi urusannya Yahweh adalah Allah Israel. Ketika Israel diganggu, dia akan ambil tindakan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sekarang udah ke bab 10, udah deket kan? Silahkan ke bab 11. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Nanti ini dengan gampang menjawab pertanyaan, di padang gurun kok bisa orang Israel membuat patung anak lembu emas? Tuh, emasnya ngambil dari sini. Terus, ayat 3. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang dan seterusnya. Ayat 4. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, dan seperti yang tidak akan ada lagi. Ini itulah yang dijanjikan akan dilakukan oleh Tuhan. Kematian yang mengerikan karena akan menimpa seluruh keluarga. Nggak bisa kan, dari dalam satu keluarga itu anaknya bungsu semua, gitu nggak mungkin. Nah, kalau anak sulungnya udah mati duluan ya itu soal lain. Tapi dalam satu rumah pasti ada anak sulungnya. Akan ada tangisan yang mengerikan. Ayat 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi terus Bapak Ibu akan melihat kekuasaan Tuhan itu. Nah, sekarang sebelum peristiwa keluaran terjadi, sebelum tulah ke-10 dikerjakan, lihat ke bab 12 sekarang. Ini urusannya dengan Paskah, dan sekalian saja Bapak Ibu, ada urusan dengan roti tidak beragi bab 12 dan bab 13 ya. Tentang perayaan Paskahnya dulu. Jadi saya cerita berhenti dulu ya, kita bahas ada perayaan Paskah dan roti tidak beragi. 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan ini akan menjadi bulan 1 gitu ya. Bulan ini akan menjadi bulan 1. Akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel,
pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi ambil seekor anak domba. Tanggal berapa? Tanggal 10. Kalau jumlah keluarganya terlalu kecil, maka boleh gabung dengan tetangga. Itu yang disampaikan di ayat 4. Pokoknya buat perkiraan kira-kira anak dombanya nanti akan habis. Terus ke ayat 5 ya. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Tidak bercela itu bukan soal tidak berdosa, tetapi tidak cacat. Jadi misalnya kambing anak dombanya buta, enggak boleh. Pincang. Dombanya kepotong telinganya satu, enggak. Sempurna secara fisik. Jadi jantan, utuh, lengkap, sempurna, tidak bercela, umur setahun. Boleh domba, boleh kambing. Tapi yang lebih diingat, domba, bukan kambing. Ya, kemudian ditangkapnya tadi diambil tanggal 10 kan. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Jadi anak domba itu harus dikurung sampai tanggal 14. Ya, kemudian pas tanggal 14. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Nah, kemudian di kemudian hari Bapak Ibu, bulan pertamanya orang Yahudi itu disebutnya bulan Nisan. Jadi Paskahnya orang Yahudi itu tanggal 14 bulan Nisan. Sudah disembelih kan? Ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas dari rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah, tolong amati menunya. Anak domba panggang, roti tidak beragi, dan kemudian sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Nggak bisa dibuat gulai ya. Tapi harusnya dipanggang lengkap dengan kepala, betis, dan isi perut. Jeroannya juga. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apabila tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Nah, kemudian ayat 12. Kenapa kok begitu? Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari manusia sampai binatang akan kubunuh. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak, akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Perhatikan Tuhan yang lewat. Dari situ kemudian muncul kata Paskah, Pesach. Itu artinya lewat. Jadi bisa membayangkan suasananya kan, di dalam rumah orang Israel makan roti, makan daging anak domba panggang, ada roti, ada sayur pahit. Masa nggak ada minumnya? Terus jawabnya, apapun makanannya, minumnya. Botol. Orang Yahudi, minumnya ya anggur lah.
Jadi anggurnya nggak ditulis ya. Tapi orang Yahudi minumnya kan anggur. Nah, kemudian lihat bisa sampai ayat berapa tadi? 13. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Ya, ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama pun buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari yang ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Kok kejam sekali gitu ya. Enggak, ini ngomong tentang betapa seriusnya. Betapa seriusnya ketetapan ini gitu ya. Ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan oleh setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari itu juga aku akan membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14, bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai pada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi di dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Terus, sekarang beralih ke ayat 43 dan seterusnya. Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah ya. Ayat 45. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar dari rumah. Terus, perhatikan kalimat berikutnya. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Kok jadi Jumat Agung? Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Ya. Itu, jadi silahkan mengingat begini saja. Ada perayaan Paskah. Pada perayaan Paskah, itu orang Israel mengadakan perjamuan di dalam rumah. Menu utamanya itu adalah anak domba bakar, panggang. Ketika anak domba itu dipotong, darahnya harus dioleskan di tiang pintu dan ambang pintu. Ya, dagingnya dimasak, masaknya dengan dibakar. Lalu orang Israel harus memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Nah, hari raya Paskah itu sekaligus hari pertama dari 7 hari hari raya roti tidak beragi. Jadi hari raya roti tidak beragi itu 7 hari, hari pertamanya itu Paskah. Nah, begitu kalau dibalik. Nah, kemudian ada ketetapan tentang menu utama anak domba tadi ya. Umurnya setahun, jantan, nggak cacat.
Nah, kemudian kalau sudah diolah, ingat, nggak boleh dibawa keluar rumah. Selesaikan semuanya di rumah. Dan jangan lupa, nggak boleh ada satu tulang pun yang dipatahkan. Dah, sekarang silahkan beralih ke bab 13. Ada ketetapan tentang anak sulung, dan ada ketetapan tentang roti yang tidak beragi. Itu masih diulang sebenarnya. Tapi lihat bab 13 ayat 1 dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Semua anak sulung, anak manusia maupun anak hewan, itu milik Tuhan. Jadi anak sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, harus dikhususkan untuk Tuhan. Nah, kemudian silahkan lihat ke ayat 11. 13 ayat 11 ya. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari apakah artinya itu, maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Fir'aun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung dari antara anak-anakku lelaki ku tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ini penebusan anak sulung. Jadi prinsipnya anak sulung manusia, anak sulung binatang itu milik Tuhan. Maka gimana mempersembahkan binatang kepada Tuhan? Ya, kalau yang lahir sulung itu adalah domba, maka anak pertama jantan ya, itu akan disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau untuk manusia, tidak bisa manusia disembelih lalu dipersembahkan untuk Tuhan. Maka diganti. Anak sulung yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan diganti. Nah, yang dimaksud menebus begitu. Diganti apa? Diganti binatang. Binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pengganti anak sulung manusia. Nah, kita melihat Bapak Ibu di sini ada beberapa hal yang menyangkut kebiasaan orang Yahudi. Nah, sekarang begini, apa perlunya mempelajari perayaan yang seperti ini tadi? Bapak Ibu, sekarang silahkan
membuka dulu Injil Markus, saudara, yang lebih sederhana. Silakan membuka Injil Markus. Bab 14. Sudah ketemu ayat 1. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan dimulai 2 hari lagi. Sudah jelas kan ada urusan dengan Hari Raya Paskah dan Roti Tidak Beragi? Ya. Kita lihat 2 hari berikutnya. Ayat 12. Bab 14, ayat 12. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah. Paham maksudnya kan sekarang? Murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat manakah engkau kehendaki kami untuk mempersiapkan perjamuan Paskah?" Jelaskan Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus mau Paskahan Yahudi. Ya. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepada kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Yang harus dipersiapkan apa? Atau yang lengkap dan sudah tersedia itu apa? Ini mau Paskahan. Yang harus ada, berarti anak domba bakar tadi kan? Harus ada sayuran pahit, ada roti tidak beragi. Oh, jangan lupa minum. Anggur. Roti tidak beragi itu kering. Lalu sayurannya pahit. Dombanya bakar. Kalau nggak ada minum ya repot. Ya, maka minumnya, ya minuman orang Yahudi di zaman dulu. Anggur. Ya. Lihat ke ayat 16. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan apa? Jamuan Paskah. Ya, makannya makan jamuan Paskah itu ya. Kemudian berikutnya ke ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, sudah Paskahan ini ya, makan jamuan Paskah ya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, ia mengucap syukur, memberikannya kepada mereka, lalu mereka meminumnya. Ayat 24.
ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bapak Ibu, perhatikan ada dua peristiwa, ada dua acara. Ya. Ada dua acara. Acara yang pertama itu Paskahan. Ingat menunya daging domba bakar, roti tidak beragi, sayur pahit, terus minumnya anggur. Nah, Paskahan kan ini, ada Paskahan. Kemudian acara yang kedua itu Ekaristi, gitu aja deh, supaya gampang. Ketika orang tidak mempelajarinya, orang berpikir, ini cuma ada Ekaristi, nggak ada Paskahan. Sudah pasti keliru. Acara pertama itu Paskahan. Dalam rangka Paskahan itulah Tuhan Yesus menyelenggarakan Ekaristi, gitu ya. Yesus mengambil roti, lalu mengatakan, ambillah ini tubuhku. Roti apa yang diambil? Roti tidak beragi, menu Paskah yang belum dimakan. Untung ngambilnya itu roti yang tidak beragi. Untung yang diambil bukan sayur pahit. Kalau yang diambil sayur pahit, Bapak Ibu kalau misa repot sekali pasti. Pakai pare itu, potong-potong. Setelah komuni terus nyari. Ya, tapi setelah komuni terus pada nyari air, bawa minum sendiri. Lalu tugas koster nambah, bukan mempersiapkan hosti, mempersiapkan sayuran. Rebus tuh. Untung yang diambil bukan daging anak domba, inilah tubuhku. Digotong. Dewan paroki harus ngurus kandang domba itu. Lalu pagi-pagi harus bakar daging domba dulu. Nah, yang diambil Tuhan Yesus, roti tidak beragi yang dipakai sebagai menu Paskah tadi. Nah, jadi ini kita melihat kaitan antara misa atau Ekaristi dengan roti. Kenapa rotinya tidak beragi? Ya, karena mulainya dari sini. Nah, sekarang kita lihat yang Injil Yohanes. Injil Yohanes ya. Bab 13. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Tunggu dulu, ini makan bersamanya, makan apa? Paskah. Tunggu dulu. Nah ini kan malah hari sebelum hari raya Paskah. Jadi Paskah atau bukan? Bukan. Malah bukan. Ini makan bareng. Nah Bapak Ibu lebih sering mendengar the Last Supper atau the Last Passover. Supper. Supper itu apa? Makan malam. Malam. Nah, yang kita lihat ini makan malam terakhir. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Jadi, Bapak Ibu, ini makan malamnya kalau di Injil Yohanes itu terjadi sebelum Paskah. Ya. Nah, ini tunggu dulu, belum selesai ceritanya, tapi harus ingat sebelum Paskah. Kalau makannya sebelum Paskah, Tuhan Yesus wafatnya Jumat. sehari sesudahnya.
Tuhan Yesus wafatnya pas Paskah. Ya, sekarang silahkan Bapak Ibu ke bab 19. Yohanes bab 19. Loncatnya agak jauh. Bab 19 mulai dari ayat 16b itu. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak. Ayat 18, dan di situ ia disalibkan mereka. Ya, Yesus disalibkan. Nyalibkannya kapan? Kalau makannya tadi sebelum Paskah, menyalibkannya. Jadinya malah Paskah. Lalu, lihat masih di bab 19 ke ayat 36. Dari ayat 31 sebenarnya, tapi sampai langsung ke ayat 36. Di ayat 31 kita ketemu lambung Yesus yang ditikam. Ini kebiasaan para prajurit dulu untuk memastikan orang yang disalib itu mati atau belum. Dipatahkan kakinya. Sekarang ke ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat ini terus ayat 36. Sebab hal itu terjadi, kaki tidak dipatahkan, tapi lambung ditikam, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Langsung tahu, ini tadi kutipan dari kitab Keluaran bab 12 ayat 46 tadi ya. Jadi maksudnya kalau membaca Injil Yohanes, Bapak Ibu, Yesus itu siapa kalau menurut Injil Yohanes? Yesus itu anak domba Paskahnya. Yesus wafat ketika anak-anak domba Paskah sedang disembelih. Yesus mati bersama pada waktu yang sama dengan penyembelihan anak-anak domba Paskah. Karena itu, Injil Yohanes mau menunjukkan Yesus itulah anak domba Paskah. Anak domba Paskah di kitab Keluaran menyelamatkan orang Israel dari ancaman kematian. Kematian akibat Fir'aun kan? Akibat tulah yang ke-10 tadi loh. Jadi adanya darah anak domba yang dioleskan di tiang pintu dan di ambang pintu membebaskan orang Israel dari kematian ketika Tuhan lewat. Nah, Yesus anak domba Paskah membebaskan orang dari kematian yang abadi, kematian abadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dah, Bapak Ibu, ceritanya seperti ini. Ini kalau saya bicara tentang kaitan antara perayaan Paskah, keluaran dari Mesir, dan kemudian kaitannya dengan Paskah yang dikenangkan di Perjanjian Baru, Paskah yang dirayakan oleh Yesus.
Loh, ternyata nyambung juga dengan perayaan Ekaristi kok pakai roti yang tidak beragi tadi. Roti tidak beragi ya, bukan roti tidak berasa. Bukan roti tawar maksudnya. Roti tawar pakai ragi. Bukan itu yang dimaksudkan. Ya, ini mungkin nggak ada tanya jawab ya, karena saya harus kembali ke pokok cerita. Ya, kita kembali ke Keluaran bab 12. Sekarang orang Israel keluar dari Mesir. Silahkan ke bab 12. Bab 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Terus sekarang ke ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab, kata mereka, nanti kami mati semuanya. Ini yang mati baru anak sulung. Kalau mereka tetap tinggal di sini, mati semua kita. Udah, biarkan mereka cepat-cepat pergi. Nah, kenapa kok hari raya roti tidak beragi nyambung kemari, ayat 34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diberi diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas baunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ya. Kemudian ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Ini yang laki-laki 600.000. Jumlah laki-laki dan perempuan normalnya lebih banyak mana? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Lebih banyak perempuan. Kecuali Bapak Ibu datang ke seminari. Hitungan wajar jumlah laki-laki lebih sedikit. Kalau jumlah laki-laki sedikit, jumlah perempuannya lebih banyak. Kalau jumlah laki-lakinya aja 600.000, jumlah perempuannya berapa? Lebih dari 600.000. Jumlah orang dewasa 600.000, jumlah anak-anak ya lebih banyak. Jadi yang keluar dari Mesir 2 juta. itu jumlahnya banyak sekali. Ketika masuk 70, ketika keluar 2 juta. 2 atau 3 juta. Ketika masuk ke Mesir, satu keluarga keluar dari Mesir, satu bangsa. Dan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang jumlah laki-lakinya banyak. Itu bangsa yang besar. Enggak usah kutip-kutip kata-kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Ya, itu benar, tapi konteksnya berbeda. Hitungan sederhana, di zaman kuno, bangsa yang besar, yang kuat, itu adalah yang jumlah laki-laki dewasanya banyak. Biar bisa berperang. Ya. Nah, sekarang silahkan membayangkan 600.000 laki-laki dewasa. Ingat juga Bapak Ibu, janji Tuhan kepada Abraham dulu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Janji Tuhan itu sudah dipenuhi sekarang. Ya. Tapi pemenuhan janji Tuhan, tolong lihat, melewati proses yang berat. Karena
penindasan, perbudakan di Mesir harus dilewati. Pemenuhan janji Tuhan, kelahiran bangsa yang besar, melewati proses yang tidak sederhana, melewati proses yang berat. Bapak Ibu silahkan mengingat juga dalam perjalanan hidup Bapak Ibu, ya, perhatikan pengalaman berat, pengalaman sulit yang Bapak Ibu lewati. Pertanyaan saya, setelah melewati proses yang berat, proses yang sulit, apa yang kemudian Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu peroleh? Saya akan mengatakan begini saja, kalau Bapak Ibu itu bisa menjadi orang yang sebijaksana seperti sekarang ini, itu kalau Bapak Ibu sekarang menjadi orang yang sepandai dalam hidup seperti sekarang ini, itu pasti Bapak Ibu di masa lalu menghadapi banyak masalah. Ya atau enggak? Ya, Pak. Kalau Bapak Ibu dari kecil sampai sekarang nggak pernah ketemu masalah, nggak akan pinter pasti. Naik kelas ujiannya lulus. Nah, kalau naik kelas ada ujian. Nah, masalah. Tolong Ibu mengingat ujiannya apa saja dari kecil sampai gede. Berapa kali lulus ujian? Silakan tes, silakan cek ujian paling besar yang mana, yang paling berat yang mana. Jadi sekali saja Bapak Ibu melewati masalah atau ujian pasti akan tambah pintar dikit gitu ya. Nanti tambah masalah yang lain, nah nanti ketemu udah pintar yang lain lagi. Nah sekarang lihat peristiwa pembebasan dari Mesir. Perbudakan justru dilewati, dan setelah perbudakan dilewati lahir satu bangsa yang besar. Nah, tunggu dulu, Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah pandemi ini. Tapi pandemi belum selesai, sudah banyak hal baik keluar dari dalamnya kan. Dulu alasannya kalau diajak belajar Alkitab, macet. Ya minimal sekarang ganti alasan kan ya. Alasannya. Sekarang nggak ada lagi alasan macet gitu, nggak ada. Menjadi lebih variatif alasannya. Apa sekarang alasannya? Internet. Jaringan ngadet. Dulu kan menjadi soal yang sangat serius kan kemacetan itu. Kalau saya harus ke parkir, saya harus ke Yohanes Penginjil dari Tebet. Nah, itu saya bisa berangkat lebih awal sekali untuk menghindari macet. Kadang bisa jadi nggak pakai mobil, saya naik motor. Harus melewati jalan-jalan itu. Tapi kemudian, nah sekarang lebih gampang. Lebih sederhana. Tapi sekaligus soal juga bisa muncul. Bapak Ibu sudah bisa merasakan kangennya mau misa, terima komuni. Sudah lebih banyak rasa kangen dengan Tuhan itu lebih muncul gitu ya sekarang. Dulu poro-poro kangen gitu ya. Ada kan sesuatu yang baik keluar dari sini? Bukan urusannya saya bersyukur karena ini semoga nggak usah berlalu pandeminya. Bukan, tetapi urusannya adalah lewat proses yang berat, yang sulit, yang menakutkan ini, ada satu yang bisa dikatakan ada hal yang lain yang membuat kita menjadi lebih maju. Kalau nggak ngelewati, kalau siapa yang terpikir dulu belajar Alkitab online? Enggak kan? Dari bulan Maret, April, itu belum ada yang minta belajar online. Mulai itu April, Mei, Juni. Nah, kalau sekarang udah tiap hari belajar online. Besok lah. Dan belum lama hari Sabtu itu saya ke Pontianak. Saya datang ke semua paroki tanpa harus ke sana. Online belajarnya. Jadi saya ngajarnya saya di Jakarta, tapi pesertanya dari setiap paroki di Keuskupan Pontianak. Wah, laris manis dong Kak Seto. Wah, ya nggak usah, saya nggak berpikir soal itu. Saya seneng aja ngeliat orang belajar Alkitab, Ibu. Tugas saya itu menemani umat belajar. Jadi kalau ada yang belajar, saya senang.
Terima kasih Romo. Terima kasih Pak. Makin banyak Jadi- yang mengenal kitab suci. Jadi Kita juga lebih senang karena lebih jelas kok kalau online, Kak Seto. Pak Seto, ini ada pertanyaan di chat itu. saya sudah bilang nggak pakai diskusi Pak tadi Pak. Oh. Maaf ya. Ya, saya sudah sampaikan dan saya minta maaf malam ini tidak pakai diskusi karena lumayan panjang Pak bahannya malam hari ini. Ya, Oke. ceritanya agak panjang. Ini pun belum semua. Ya. Termasuk saya sampaikan tadi pertanyaan yang sulit yang menyangkut Keluaran bab 4. Saya tinggalkan dulu. Yang kita lihat malam hari ini pemenuhan janji Tuhan, bangsa besar, keturunan sebanyak bintang di langit yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dipenuhi. Tapi pemenuhannya melalui proses yang berat yaitu perbudakan. Ya, itu yang kita lihat. Nah, kemudian yang kita lihat agak panjang tadi itu perayaan untuk mengenangkan peristiwa itu, Paskah dan roti tidak beragi. Ini menjadi penting karena menyangkut pemahaman kita tentang Yesus, baik pada malam menjelang kematiannya maupun pada waktu kematiannya. Nah, Bapak, Ibu, begitu dulu pembicaraan kita untuk malam hari ini. Jadi minta maaf sekali lagi, tidak pakai tanya jawab, tapi Bapak Ibu ini modal buat Bapak Ibu untuk belajar Alkitab, khususnya Keluaran bab 1 sampai dengan bab 15. Terima kasih. Terima kasih Selamat Pak Seto. malam. Selamat malam. Malam. Tuhan Terima memberkati. kasih. Terima Malam, Pak kasih, Seto. Pak Seto. Terima kasih, Pak Selamat Popo. malam, Mbak Seto. Terima kasih Pak Seto. Jadi lebih paham. Iya, terima kasih. Selamat malam. Pak Seto. Siapa yang doa? Jadi lebih paham tentang Paskah dan hari roti tak beragi. Pak Seto. Selamat malam, Iya. terima kasih Pak Selamat Seto. malam. Pak Iya, Seto silakan berarti siapa yang doa bertugas ya. memimpin Sebelumnya ya, Pak, doa. ya? Kita berdoa dulu. Doa. Baik, mari kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih Bapa untuk waktu yang begitu luar biasa. Malam hari ini kami bisa mengenal bagaimana Engkau berkarya melalui Musa untuk hadir membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, Bapa. Dan bagaimana Pak Seto juga dengan luar biasa menjelaskan kaitan antara Paskah dengan peristiwa Kristus, Bapa, pada saat perjamuan terakhir maupun pada saat dia dikisahkan oleh Injil Yohanes, Bapa. Biarlah semua itu menambah pemahaman iman kami dan kami mampu meresapinya sehingga menjadi dasar yang kuat dalam menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga tugas perusahaan kami memuliakan nama-Mu sungguh terjadi dalam kehidupan ini, Bapak. Berkatilah kami semua, Bapak, terutama Pak Seto. Biarlah ini akan berjalan minggu depan. Kami terus bertekun hingga semua semakin dikuatkan, semakin disiapkan, memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Semua ini kami persembahkan kepadamu, Bapa, demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Doa Tuhan. Doa dan Roh Kudus. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, Selamat Pak malam. Popo. Sampai ketemu Terima kasih, Pak lagi. Seto. Salam Pak Seto. Terima kasih, Pak Seto. Terima kasih, Pak Seto. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan Pak juga Roy. Ya, terima kasih, Bu. yang memimpin terus. Nanti minggu depan gantian dah. Ya, capek saya, Pak. Jenggot. Apa, Bu? Bye. Doa capek. Pak Roy sudah jenggotnya panjang amat. Dia Iya, udah jadi akibat domba. COVID, Bu. Mau jadi kambing, ini kambing. Jadi domba. Kambing, bandot, bandot. Kambing ya. Bandot Bandot, tua. ya. Ini bandot tua nih. Kalau udah tua mah Bandot kambing saja. bandot. Mau Waduh, hijrah, Bandot kasihan. gitu, Pak. korban hijrah. Pak Popo, terima Korban kasih. pandemi. Terima kasih Pak Popo. Ya, Terima Pak kasih Kak Popo, Roy. makasih. Ya, Ya.